Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di video ini kita akan membahas mengenai gradien. Jadi gradien yang akan kita bahas sekarang adalah gradien di dua dimensi ya. Misalkan kita punya suatu fungsi terhadap x, y. Ini sama dengan x kuadrat ditambahkan x kali y, lalu ditambahkan y kuadrat. Oke, sekarang kita akan mencari gradien dari fungsi seperti ini. Nah, gradien ini berbentuk dua dimensi ya, karena kita ambil dari sebuah bentuk yang 3 dimensi di sini. Dan ini sebagai contoh kalau kita bisa mengambil suatu gradien pada dimensi berapapun sebenarnya. Oke, sekarang kita punya suatu operator gradien di sini, yaitu bentuk segitiga terbalik seperti ini. Jadi gradien dari fungsi f ini sama dengan turunan parsial fungsi ini terhadap x pada unit vektor i, yang mengartikan ini adalah besar vektor tersebut pada sumbu x. Lalu ini ditambahkan dengan turunan parsial fungsi tersebut pada y terhadap y, lalu dikalikan dengan unit vektor j. Jadi ini menggambarkan magnitud atau besaran vektor tersebut pada sumbu y ya. Dan cara lain untuk menuliskan gradien ini kita bisa tulis sebagai ini ya, bentuk ini ya. Turunan parsial dari fungsi fxy terhadap x ini dikalikan unit vektor i ditambah dengan turunan parsial fungsi fxy terhadap y dikalikan dengan unit vektor j. Oke, kita punya persamaan di sini untuk dua dimensi ya bentuk gradiennya. Dan sekarang kita bisa lihat ya, karena bentuk ini kebanyakan orang memandang delta ini ya, atau operator gradien ini, si delta ini sebagai suatu turunan parsial terhadap x, ini ditambahkan dengan turunan parsial terhadap y dikalikan dengan unit vektornya ya masing-masing. Dan ini juga masih bisa kita perpanjang terus apabila kita mau menambahkannya misalnya pada arah z, atau mungkin kita mau ngambilnya terus sampai dimensi ke n. Ini bisa seperti ini ya bentuknya, pola bentuknya akan terus seperti ini. Tapi untuk di masalah ini kita akan batasi gradien ini sampai ke 2 dimensi. Oke, sekarang kita langsung hitung turunan parsial dari fungsi yang kita punya di atas ini untuk mendapatkan gradien ya, persamaan gradien dari fungsi yang kita punya di sini. Jadi gradien kita ini kita turunkan ini terlebih dahulu terhadap x. Kita punya turunan terhadap x ini x kuadrat diturunkan terhadap x sama dengan 2x, lalu ditambahkan dengan xy diturunkan terhadap x sama dengan y. Dan y kuadratnya karena diturunkan terhadap x, maka dia jadi 0 ya, dianggap konstanta. Lalu kita turunkan lagi untuk di komponen y-nya ya, kita turunkan terhadap y, maka kita mempunyai di sini 2y ditambahkan dengan x, lalu dikalikan dengan unit vektor di sini ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kalau gradien ini memiliki masing-masing komponen di sumbu x dan sumbu y ya. Jadi masing-masing komponen ini menggambarkan suatu persamaan, suatu besaran ya, besaran di masing-masing sumbu. Oke, ini adalah kurva yang kita punya, yaitu berbentuknya sebuah permukaan di sini berbentuk 3 dimensi, dan garis-garis di pinggir-pinggir kurva ini merupakan gradien dari titik yang ada di kurva tersebut ya. Oke, kita lihat di sini arah sumbu ini sumbu x. Kita lihat kalau misalnya gradien ini dia cuma berada pada sumbu atau bidang xy ya. Jadi kalau misalnya pada arah x ini dia menunjuk garis gradien ini menunjukkan bahwa ini adalah besaran gradiennya pada sumbu x. Maka dari itu persamaan pada untuk sumbu x itu dikalikan dengan arah i ya.
Jadi pada titik ini dia memiliki suatu persamaan x, y, di mana persamaan itu menggambarkan suatu fungsi yang apabila kita ikuti terus fungsi tersebut, kita akan mendapatkan nilai maksimal dari gradiennya ya. Oke, kita perbesar sekarang di sini. Ya, jadi gradien ini terletak pada bidang x, y. Jadi yang di tengah itu merupakan arah dari gradiennya ya, arah dari fungsi gradiennya. Ini adalah besaran dia di masing-masing sumbu, yang arah ke x adalah besaran dia di sumbu x. Lalu arah yang y itu adalah besaran dia di sumbu y, dan yang di tengah itu merupakan seperti vektornya ya, vektor yang menunjukkan ini adalah jika kita ikuti terus bentuk fungsi vektor ini, maka kita akan mendapatkan nilai maksimum dari gradien pada titik tersebut, seperti itu. Ini ada vektornya dari besaran x dan y yang kita punya. Dan kita lihat bentuk gradien ini tidak memiliki nilai pada sumbu z ya, karena dia merupakan turunan. Jadi kalau kita turunan, kita kurangi satu dimensi gitu. Jadi kita bisa lihat jika kita mengikuti terus fungsi dari vektor ini atau fungsi dari gradien ini, kita akan mendapatkan nilai maksimum dari gradien di titik tersebut. Dan gradien ini juga menunjukkan menunjukkan arahnya ya, sekaligus menunjukkan titik mana yang memiliki kemiringan paling tinggi pada kurva di sini. Oke, kita lihat lagi nih sumbu x-nya arahnya kemana. Oke, jadi kita lihat lagi jelas banget di sini kalau gradiennya tidak memiliki nilai pada sumbu z di sini. Oke, kita coba dirotasi dulu ya, diputar dulu gambarnya. Ini kalau kita lihat dari atas ya. Oke, kita lihat dari bawah di sini. Kita lihat di sini supaya lebih jelas ya. Ini adalah arahnya untuk ke x, dan ke atas ini adalah yang ke y. Dan ini adalah vektor yang menggambarkan nilai dari besaran itu ya, kedua besaran x dan y-nya ya, vektornya. Jadi yang ada di tengah itu, yang vektor tersebut semakin dia menunjukkan besar dari ininya ya, besar dari kemiringan atau gradien pada titik tersebut. Dia bernilai positif atau negatif, atau maksimum atau minimum, itu tergantung pada bentuk kurva pada di titik tersebut ya, tergantung pada kemiringan di titik tersebut. Jadi kalau misalnya kita berjalan di kurva ini, di mana dia akan bergerak ke atas, maka gradiennya juga akan semakin besar ya. Nilai gradiennya akan semakin besar, ditunjukkan dengan vektornya yang nilainya juga semakin besar, nilai vektor gradiennya. Dan semakin kita ke bawah atau di dasar, atau kalau dilihat dari atas ini kita ke tengah, nilai vektornya semakin kecil karena nilai vektor di situ atau nilai gradien di situ semakin kecil ya. Oke, di ujung sini di ujung atas dia akan bernilai maksimum, sedangkan di titik paling bawah dia akan bernilai paling minimum gradiennya atau mendekati 0. Dan 0 ya untuk di titik minimumnya. Oke, kita lihat lagi ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.